Who the hell are you? Parker. All right. It's not about money. Cek. Halo nebengers, gimana kabarnya? Gimana? Masih suka nebeng wifi tetangga? Oke, kembali lagi sama si Udin sebagai narator di sini yang still in the ladang jagung. Seperti biasa, jagain monyet, jagain babi biar jagungnya aman sampai panen. Buat modal nikah nih, Bray. Nikah sama Maimunah. Oke, film yang kita bahas kali ini adalah film yang berjudul Parker. Film ini dibintangi oleh om kita bersama, yaitu Om Jason Statham. Jadi film ini bercerita tentang seorang perampok elit yang berusaha mendapatkan hak kerampokannya yang dibawa lari oleh komplotannya sendiri. Dia juga berniat balas dendam pada komplotannya itu karena mereka pernah berusaha membunuhnya. Kerennya, semua aksinya itu ia lakukan seorang diri. Oke, karena ini bukan Bagjon naik Q7, jadi kalian gak perlu pasang handsfree, gak perlu kencangkan celana dalam, dan gak perlu simetriskan posisi rebahan. Kalian mau nonton sambil jungkir balik, mau kepala di bawah, kaki di atas, terserah. Oke, tanpa cekicrotan, kita langsung aja putar filmnya. Film dibuka di sebuah pekan raya yang diadakan di Ohio, Amerika Serikat. Di sini banyak sekali pengunjung yang datang menikmati wahana di pekan raya itu. Yang dalam arti lain, uang sedang berkumpul di loket pekan raya ini. Dan itulah potensi yang dilihat oleh sekelompok perampok yang diketuai oleh seorang yang bernama Parker. Ini orangnya. Anggotanya terdiri dari Alimuddin dan Syarif yang menyamar sebagai badut, si Samsul sebagai pengalih perhatian, dan si Bambang yang mengurus transportasi. Ketika eksekusi, Alimuddin dan Syarif bertugas membobol lantai tempat penyimpanan uang, sedangkan Parker yang menyamar sebagai pastur berpura-pura menanyakan tempat penitipan koper. Tiba-tiba, Let's go. Need your phones in a pile over here. Like the good father said. di sisi lain, si Samsul yang bertugas pengalih perhatian sedang dalam kesulitan karena tempat yang harus ia bakar untuk pengalih perhatian sudah ditutup oleh polisi. Terpaksa ia membakar di tempat yang terdapat tabung gas. Ketika sudah selesai menggasak semua uang di situ, seperti rencana, Bambang datang menjemput mereka. Sedangkan di arena permainan terjadi kepanikan karena ledakan tabung gas tadi. Di titik pertemuan, Parker marah karena Samsul membakar di tempat yang salah. Setelah memindahkan uang ke mobil yang baru, mereka pun bergegas kabur. Saat di perjalanan, disinilah masalah berawal ketika si botak Alimuddin ini menyampaikan hajatannya kepada Parker bahwa ia ingin menggunakan uang hasil rampokan itu untuk modal merampok selanjutnya. Namun Parker tidak setuju, ia tetap ingin uang itu dibagi rata sesuai kesepakatan awal. Ketegangan di antara mereka pun dimulai, dan ketegangan memuncak ketika Parker bilang, What if you decided not to do it? I'd kill him while I had the chance. Parker berhasil melompat keluar dari mobil. Melihat Parker tergeletak tak berdaya, si Alimuddin memaksa Samsul untuk memindahkan domisili Parker ke alam barzah, bunuh maksudnya, agar mereka tidak mendapat masalah di kemudian hari. Dan mereka pun kabur meninggalkan Parker. Namun nasib baik menimpa Parker karena ia ditemukan oleh keluarga petani yang sedang melintas masih dalam keadaan hidup. Beberapa hari kemudian, Parker sudah berada di rumah sakit. Ketika mengecek ke jendela, polisi baru saja tiba. Dengan tertatih, Parker berusaha kabur dengan berpura-pura menjadi petugas yang sedang mengantarkan pasien. Dan beruntungnya pasien itu bisu dan lumpuh, jadi dengan mudah ia arahkan tanpa polisi merasa curiga. Ketika di luar, Parker mencuri ambulan dan pergi ke sebuah perkebunan. Di sini ia berusaha memulihkan dirinya dengan alat yang ada di ambulan itu. Ketika sudah baikan, ia mampir ke sebuah penginapan para pemburu. Di sini ia mencuri pistol dan mengganti pakaian. Untuk kabur, ia mencuri mobil di situ. Di perjalanan, ia menghubungi seseorang yang bisa membuatkan ia data diri yang baru. Karena kekurangan modal, Parker mendatangi semacam koperasi simpan pinjam uang. Di sini ia datang bukan untuk meminjam uang, tapi datang untuk merampok. Dengan keahlian yang ia punya, Parker dengan mudah melumpuhkan 2 orang petugas di situ dan mengambil semua uang di koperasi itu. Untuk kabur seperti biasa, ia mencuri mobil.
Kemudian ia mendatangi orang yang ia telepon tadi untuk mengurus data dirinya yang baru. 5 days, my friend. Setelah semua urusannya selesai, ia ke tahap rencananya yang selanjutnya, yaitu mencari tahu di manakah keberadaan Alimuddin dan komplotannya. Untuk rencana ini, ia menelpon mertuanya yang bernama Om Putua. Ini orangnya. Karena mertuanya inilah yang mempertemukannya dengan Alimuddin beserta gengnya itu. Di percakapan itu, Om Putua meminta Parker untuk mengurungkan niatnya mengejar Alimuddin, karena Alimuddin adalah penjahat berbahaya yang memiliki koneksi yang sangat luas. Om Putua juga bilang bahwa Samsul adalah ponakan dari seorang mafia besar Chicago yang bernama Danziger. Di akhir percakapan mereka, Om Putua tak mampu membujuk Parker untuk mundur. Ia pun memberikan sedikit informasi untuk Parker, yaitu keberadaan kakaknya Samsul yang bernama Kamsul. Setelah mendapat info itu, seperti biasa ia mencuri mobil yang baru lagi untuk pergi kabur. Malam harinya, Parker mendatangi bar milik Kamsul sesuai informasi yang diberikan Om Putua tadi. Dengan sedikit tipuan kata-kata dan aksi, Parker berhasil masuk dan memaksa Kamsul memberitahukan keberadaan adiknya Samsul. Dengan suara yang sudah tercekik, Kamsul bilang bahwa adiknya berada di sebuah tempat yang bernama Palm Beach. Walaupun Parker dipergoki oleh anak buah Kamsul, tapi dengan mudah ia bisa lolos. Setelah dari tempat Kamsul, ia menelpon istrinya. Istrinya ini bernama Claire, tapi di sini kita panggil saja Jubaidah. Parker meminta istrinya untuk meninggalkan rumahnya besok. Hal yang sama juga ia utarakan kepada mertuanya Om Putua, karena Parker tahu bahwa Danziger yang seorang mafia tak akan membiarkan mereka hidup. Oke, sebelum lanjut ke Parker, kita kenalan dulu dengan pemeran tambahan kita yang seorang barumbuha. Janda maksudnya. Dia ini bernama Leslie, tapi biar saya lebih mood jelasinnya, kita panggil saja Maimunah. Jadi si Maimunah ini adalah seorang sales rumah yang bekerja di Palm Beach. Di salah satu rumah di Palm Beach, Samsul menerima telepon dari kakaknya dan ia panik mendengar kabar bahwa Parker masih hidup. Alimuddin yang mengetahui itu hendak membunuh Samsul karena tak becus menembak Parker saat itu. Tapi karena mereka kekurangan personil, ia mengurungkan niatnya dan menyuruh Samsul menghubungi pamannya yang sang mafia Danziger itu untuk mengurus ini. Di rumahnya, Jubaidah dan ayahnya hendak berangkat. Namun sebelum itu, Om Putua harus menjemput istrinya terlebih dahulu. Setelah Om Putua pergi, yang benar saja orang kiriman Danziger sampai di rumah itu. Dan saking profesionalnya orang ini, ia bahkan tak kesulitan sama sekali membuka pintu yang sudah terkunci rapat. Beruntungnya Jubaidah lebih dulu mengetahui kedatangan orang itu. Dibarengi rasa panik, Jubaidah kabur melalui jendela atap dan kabur menggunakan mobil. Di dalam mobil dengan terisak, Jubaidah menelpon Parker yang sedang dalam perjalanan ke Palm Beach. Mendengar kabar dari istrinya itu, Parker pun menyarankan istrinya untuk ke tempat yang dijamin keamanannya, yaitu sebuah rumah di pinggir danau. Sebelum ke Palm Beach, Parker menyempatkan diri untuk bertemu dengan mertuanya. Di sini Om Putua masih berusaha membujuk Parker untuk membatalkan niatnya. Dia menjelaskan bahwa Palm Beach itu tempatnya para sultan yang sudah dijaga super ketat. Di mana saking banyaknya polisi di sana, jika dirata-ratakan satu polisi itu menjaga 8 rumah. Saking ngebetnya Om Putua ini, bahkan ia rela merogoh kantongnya sendiri untuk mengganti uang hasil rampokan yang dibawa lari oleh Alimuddin and the gang. Dengan alasan bahwa uang itu adalah uang suapan dari Danziger agar tak mengganggu ponakannya lagi. Di sini karena Parker punya pendirian kuat, ia tak mempan akan rayuan mertuanya itu. Di Palm Beach, Maimunah bekerja seperti biasa, namun karena tak pernah mendapatkan klien, ditambah lagi cicilan avansanya yang menunggak, ia dengan nekat mencuri klien temannya. Akibatnya ia sekarang akan bertemu dengan kliennya yang dicurinya itu. Dan secara kebetulan itu adalah Parker yang sudah bertransformasi menjadi seorang bos kilang minyak yang mencari hunian di Palm Beach. Di sini Parker merubah namanya menjadi Daniel Parmit. Setelah berkeliling dan berkenalan dengan Maimunah, Parker pergi mengunjungi istrinya di pinggir danau. Di sini Jubaidah membersihkan sisa-sisa luka yang ada di tubuh Parker.
Keesokan harinya, Maimunah menunjukkan beberapa rumah untuk ditawarkan kepada Parker, hingga mereka sampai di depan sebuah rumah yang baru saja terjual beberapa bulan lalu. Di sini Parker mencurigai kalau inilah rumah tempat komplotan Alimuddin tinggal. Ketika pulang ke rumah, Maimunah mencoba stalking biodata Parker. Di sini ia menemukan fakta bahwa kliennya itu tak pernah menggunakan kartu kreditnya sekalipun seumur hidupnya. Ya pastilah, kan itu dibuat kemarin itu data diri. Ketika di depan komputer itu, Maimunah mendapat pesan kalau mobil Avanza-nya harus ditarik karena kegagalan dalam membayar cicilan. Sore harinya, kira-kira saat azan maghrib lah, Parker mencoba mendatangi rumah yang ia curigai tadi. Dan yang benar saja itu adalah rumah yang dibeli oleh Alimuddin and the Gang. Ketika mereka keluar dengan cepat, Parker masuk melalui pintu garasi rumah itu. Di dalam rumah, Parker menyimpan beberapa pistol di bawah meja. Dia juga menyabotase senjata simpanan Alimuddin and the Gang dengan membengkokkan pelatuk pistol mereka. Ketika mereka pulang, Parker merapikan kembali semuanya dan keluar lagi di pintu yang sama saat dia masuk. Saat ia kembali ke mobil, ternyata Maimunah sudah berada dalam mobilnya. Parker sempat marah mengetahui itu, dan mereka pun pergi ke kantor Maimunah untuk berbicara karena tak aman di sini. Di kantornya Maimunah, Parker menginterogasi Maimunah, kenapa dia bisa berada di dalam mobilnya. Ternyata Maimunah sudah mengetahui kalau Parker sedang menipunya, namun sekarang ia sudah tidak peduli, ia akan tetap membantu apapun yang ingin dilakukan oleh Parker, asalkan ia mendapat bagian supaya dia bisa melunasi utang serta cicilan mobilnya. Ia menawarkan diri dengan kelebihan bahwa ia mengetahui Palm Beach lebih dari yang Parker tahu. Ia bahkan rela mencopot pakaiannya untuk membuktikan bahwa dirinya bukan mata-mata atau orang suruhan siapapun yang memakai penyadap di tubuhnya. Dan sebelum pergi, Parker bilang, I'll think about it. keesokan harinya Maimunah mendapat telepon dari Parker yang mengartikan bahwa Parker mau melibatkan dirinya. Untuk membicarakan ini, mereka pergi ke sebuah hotel. Di hotel, Parker mulai menjelaskan kalau dia kesini untuk mengambil haknya dari Alimuddin. Dan Parker juga menjelaskan bahwa kedatangan Alimuddin kesini untuk merampok perhiasan yang bernilai puluhan juta. Dan ketika Parker mengecek semua toko perhiasan di sini, ia tidak menemukan perhiasan yang bernilai puluhan juta dolar itu. Maimunah yang mengetahui bahwa perhiasan itu adalah milik orang terkaya di sini yang dijaga super ketat, ia langsung tak mau bergabung. Namun Parker tak membiarkan begitu saja Maimunah keluar. Singkat cerita, Maimunah pun setuju ikut dengan mulai memperlihatkan tempat pelelangan perhiasan itu. Di dalam tempat pelelangan, Alimuddin dan gengnya sudah mulai beraksi dengan menyamar sebagai penyedia alat pelelangan seperti speaker dan lain-lainnya. Di sini ternyata mereka punya orang dalam yang menunjukkan mereka jalan untuk mereka keluar nantinya. Ketika melihat-lihat di gerbang belakang tempat itu, dari jauh Parker melihat perawakan botak dari si Alimuddin yang sedang sibuk di dalam sana. Dan sebelum pulang, Parker menurunkan Maimunah di jalan. Saat pulang di hotel, tiba-tiba ternyata pembunuh bayaran Danziger sudah mengetahui keberadaan Parker. Dan sekarang terjadilah cumbu rayu di antara mereka. Walau dengan susah payah dan berlumuran darah, Parker berhasil menjatuhkan orang itu dari balkon hotel. Keesokan harinya, Maimunah didatangi oleh polisi untuk menanyakan tentang kliennya Parker, karena dialah orang satu-satunya yang berhubungan dengan Parker. Di sini polisi juga menjelaskan pada Maimunah bahwa Parker terlibat keributan dengan seorang pria di kamar hotelnya, dan pria itu jatuh dari balkonnya. Saat menyiapkan minum polisi itu, Maimunah melihat darah di wastafelnya dan di jejak kaki anjing ibunya. Untung saja ia berhasil mengalihkan perhatian polisi itu. Saat melihat keluar jendela, ia terkaget melihat Parker duduk dengan darah yang sudah berceceran. Akibat itu, ia langsung meminta polisi itu pergi dan mendatanginya saat di kantor untuk mendapatkan informasi. Setelah polisi itu pergi, Maimunah meluapkan kepanikannya.
Parker berusaha menenangkannya dan memberikan nomor telepon istrinya, serta menyuruhnya kembali bekerja agar polisi tidak curiga. Beruntungnya ibunya Maimunah tidak mempermasalahkan keberadaan Parker yang berlumuran darah di rumahnya itu. Di kantor, Maimunah gelisah dan memutuskan kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah, ternyata Jubaidah sudah merawat Parker. Setelah ia selesai, ia pun pulang. Di sisi lain, Alimuddin and the gang sedang menyiapkan perampokannya. 3 orang di antara mereka menyamar jadi petugas pemadam kebakaran, sedangkan Samsul seperti biasa menjadi mata-mata dan pengalih perhatian. Ketika ingin kembali di kantor, Maimunah gelisah karena ia belum bisa mencerna sepenuhnya apa yang terjadi sekarang. Singkat cerita, acara pelelangan pun dimulai, dan baru saja acara dimulai, 2 speaker di sudut ruangan itu mengeluarkan kembang api yang sangat banyak. Samsul yang melihat itu langsung mengabarkan ke gengnya. Dan dengan sigap Alimuddin datang ke tempat itu. Mereka masuk dan mengunci pintu dengan mudah. Kemudian mereka mengambil semua perhiasan di situ. Di sisi lain, Samsul datang mendekati tempat itu untuk memancing perhatian para polisi yang berjaga dan berpatroli. Sedangkan Alimuddin keluar menggunakan baju renang beserta perlengkapannya. Tak menunggu lama setelah terkuak bahwa perhiasan itu dirampok, para polisi langsung menutup Palm Beach dengan memutuskan jembatan dan memeriksa orang yang berusaha keluar dari tempat itu. Di sisi lain, dengan tertatih Parker mendatangi rumah Alimuddin and the gang dan ia masuk melalui pintu belakang. Di saat bersamaan, Alimuddin dan komplotannya sampai di rumahnya. Melihat kepanikan yang terjadi, Maimunah sekarang menyadari kalau yang dikatakan Parker sedang terjadi. Dan ia memutuskan untuk mendatangi rumah Alimuddin untuk memastikan itu. Dan ketika ia mengintip, ia malah ditemukan oleh Samsul yang baru saja tiba. Ia dibawa masuk oleh Samsul. Alimuddin yang pikirannya selalu sigap langsung memastikan bahwa Maimunah bekerja sama dengan Parker. Alimuddin pun menyuruh mengecek semua sudut rumah untuk menemukan Parker. Dan yang pertama terbunuh adalah si Sarip. Sedangkan 2 orang lainnya kembali melapor pada Alimuddin. Mengetahui Sarip tak kembali, Alimuddin memaksa Samsul untuk mengecek, sedangkan yang satunya menjaga Maimunah. Saat terjatuh tadi, Maimunah sempat melihat pistol yang disimpan oleh Parker. Di saat-saat panik ini, Alimuddin sempat melihat mata Maimunah yang melirik ke arah Parker, dan dia pun menemukan keberadaan Parker. You bitch! Tiba-tiba Samsul kembali dan menyandra Maimunah. Namun Parker tak khawatir karena pistolnya sudah tak bisa menembak lagi. Ketika di mobil, Parker menjelaskan apa yang harus dilakukan Maimunah. Pertama, Maimunah harus menyembunyikan perhiasan itu di ventilasi AC kantornya. Kemudian, Parker akan mengirim orang mengambilnya 3 bulan kemudian. Intinya sampai kondisi pulau itu kembali normal. Dan Maimunah akan mendapat bagiannya setelah perhiasan itu terjual. Di sini mereka pun berpisah. 6 bulan kemudian, Parker mendatangi si mafia Chicago pamannya Samsul. Ia membantai anak buahnya dan... It's not about money. 1 tahun kemudian, saat sedang bersiap ke kantor, Maimunah kedatangan kurir JNT yang membawakan paket dan ketika ia buka... Di akhir film diperlihatkan petani tua yang menyelamatkan Parker di awal film tadi. Mereka sudah dapat membeli rumah dan bisa melunasi utang-utangnya. Ya, kalian tahulah uangnya itu dari mana. Dan film pun tomat.